APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Saya yakin di antara teman-teman pasti ada yang kurang familiar dengan istilah APBDes dibandingkan dengan APBN. Karena kalau APBN kan sudah sering dengar di berita-berita di koran, di TV, di internet, dan macam-macam lah ya. Kali ini saya akan bongkar habis, bongkar total keuangan desa. Dari mana desa mendapatkan uang dan untuk apa uang itu dihabiskan, yang mana APBDes desa per tahun rata-rata adalah 1 sampai 3 miliar rupiah. Dari mana uang itu dan untuk apa saja uang itu habis? Simak video ini sampai selesai. Ketika mendengar kata bongkar, saya berharap bagi Anda yang mungkin bekerja di pemerintahan desa sebagai aparatur desa, jangan alergi ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang di luar itu juga jangan buru-buru berburuk sangka, karena bongkar adalah hanya aktivitas membuka sebuah wadah atau membuka sebuah sistem yang mana untuk mengetahui isi di dalamnya. Di dalamnya belum tentu buruk, bisa juga di dalamnya baik atau juga campuran antara baik dan buruk. Setiap desa pasti punya pendapatan, karena dari mana uang untuk operasional sehari-hari dalam 1 tahun kalau tidak ada pendapatan. Nah, pendapatan desa itu dari beberapa sumber. Yang pertama misalnya dari PAD, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini bisa dari profit, dari keuntungan BUMDes, badan usaha milik desa. Kalau untuk tingkat negara, BUMN, misalnya BUMN kan punya perusahaan pesawat terbang, kereta api, dari Pertamina, listrik, PLN, ya itu adalah usaha-usaha dari negara yang mana keuntungannya bisa masuk ke uang desa, ke uang negara. Nah, desa juga sama, sebetulnya desa itu punya BUMDes sebetulnya ya, meskipun tidak semua desa punya dan sanggup mengelola BUMDes untuk jadi salah satu sumber pendapatan asli desa. BUMDes harusnya bisa dimaksimalkan untuk pendapatan asli desa selain dari bantuan pemerintah. Selain PAD, pendapatan asli desa, desa juga mendapatkan dana dari sharing pajak. Sharing pajak itu dari bagi hasil pajak dari pemerintahan tingkat daerah, kabupaten, dan juga provinsi. Selain itu, nomor 3 juga ada ADD, alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini juga didapatkan dari pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten. Berikutnya nomor 4 dari dana desa. Nah, ini yang semenjak tahun 2015 desa rutin per tahunnya mendapatkan dana mencapai miliaran ya. Tergantung ada perhitungannya sendirilah ya. Perhitungannya misalnya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Yang pasti di rata-rata setiap desa per tahunnya mendapat kucuran dana 1 miliar. Nah, itu tadi di antara sumber pendapatan desa ya. Jadi sudah jelas desa mendapatkan uang dari mana ya. Itu tadi yang bisa mencapai 1 sampai 3 miliar rupiah. Nah, berikutnya untuk apa sih uang itu dibelanjakan atau dihabiskan? Nah, uang itu dihabiskan misalnya untuk pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur desa, misalnya jalan desa, jalan kampung, pembangunan talut, drainase, dan pembangunan fisik lainnya, ya entah itu gardu atau entah itu papan penunjuk arah dan lain yang pokoknya itu untuk pembangunan yang sifatnya fisik. Kemudian selain untuk pembangunan infrastruktur atau fisik, dana desa juga dihabiskan. Nah, selain itu, APBDes juga bisa untuk membiayai misalnya penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya untuk rapat-rapat, untuk pengadaan fasilitas kantor balai desa, entah itu komputer, mebel, dan lain-lain. Intinya untuk kepentingan penyelenggaraan operasional desa sehari-hari, dan diantaranya juga untuk menggaji honorarium aparatur desa. Nah, kemudian selain itu, APBDes juga diperuntukkan untuk misalnya anggaran kesehatan, entah itu penanggulangan stunting, keadaan darurat, misalnya ada bencana alam, dan kegiatan kesehatan lainnya. Kemudian juga ada
pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, pembangunan itu selain fisik juga ada pembangunan sumber daya manusia, misalnya dengan pelatihan-pelatihan untuk para generasi muda angkatan kerja, untuk pelatihan ibu-ibu dan juga bermacam-macam lainnya. Yang pasti adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk penganggaran APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa biasanya selalu ditampilkan di infografis ya, di papan infografis yang dipasang di depan balai desa atau di samping balai desa yang dibuatkan banner besar ya. Di situ tertulis dengan jelas anggaran masuk dari mana saja dan anggaran keluar untuk apa saja. Nah, misalnya kalau teman-teman kurang jelas, ini untuk apa sih, ini dari mana sih, bisa ditanyakan di pamong desanya masing-masing.